Kita percaya apa saja yang dia kerjakan itu selalu hal yang baru. Apa saja, saudara, itu hebat sekali. Kalau kita lihat sungai, contohnya, air yang mengalir itu nggak pernah kembali lagi ke mata airnya. Betul, kalau kembali lagi ke mata air namanya got, muter lagi dia ke situ. Sungai itu nggak pernah. Air yang lewat hari ini, habis hari ini, dan yang besok ada lagi air yang baru. Begitu pula sinar matahari yang kita pakai setiap hari. Papa sediakan itu selalu yang baru juga. Ini kemarin sudah habis. Udara yang kita hirup juga begitu. Itu yang hari ini itu yang fresh. Yang kemarin nggak ada lagi. Dengan kata lain, apa yang Papa sediakan buat kita nggak ada yang basi. Nah, itulah iman dari burung-burung. Maka itu mereka nggak pernah khawatir akan hidup. Mereka nggak pernah mikir nanti makan apa. Buat mereka tidak ada. Nah, anak-anak muda, satu hal yang perlu dipelajari adalah, kalau kalian tanya, apakah Alkitab menuliskan umur berapa orang itu boleh menikah? Alkitab tidak pernah menulis umur berapa orang itu menikah. Tapi Alkitab berkata, setelah orang itu bisa bertanggung jawab. Saya ambil contoh, 2 pernikahan dari saudara kita. Pertama Adam, kedua Yusuf. Kapan mereka menikah? Adam menikah setelah tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk mengelola taman dan memberi nama seluruh binatang itu selesai dia kerjakan. Maka Tuhan memberi dia tidur nyenyak. Kenapa tidur nyenyak? Karena itu dibius, karena operasi pertama di dunia. Operasi tulang rusuk, bayangkan. Jadi Adam tidur nyenyak. Kenapa ada kata nyenyak di Alkitab itu baik? Supaya mata satu nggak melirik. Kalau mata satu masih nggak nyenyak, tidurnya dua-dua nggak merem, maka ketika Tuhan buat Hawa, Tuhan kurang mancung Tuhan. Giginya begitu Tuhan, matanya remelnya luar biasa di Adam itu. Begitu dibuat tidur nyenyak, betul-betul. Artinya, dengarkan, jodoh, kalau saudara tanya kesimpulannya, apa sih jodoh itu? Ini serius, anak-anak muda, dengarkan. Definisi jodoh menurut Kejadian pasal 2, definisinya adalah apabila matamu nggak ikut-ikut menentukan. Itu jodoh. Jadi kalau saudara tertarik pada seseorang karena cakepnya, karena cantiknya, itu bukan jodoh, itu pasti hawa nafsu. Betul? Nah, jodoh itu begini. Kalau saudara lihat orang itu jelek betul ya, giginya kok maju semua, tapi hatimu kesetrum, nah itu dia. Katakan amin, cepat. Lu serius? Itu namanya jodoh. Orang itu kok kakinya pendek sebelah ya, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Serius saya bilang. Awas, jangan menikah karena fisik dan karena wajah. Catat itu. Saya ulangi lagi, jangan menikah karena fisik atau karena wajah. Karena bagaimanapun juga hebatnya fisik seseorang, kalau sudah tua pasti kendor semua. Lu serius itu. Nah, kalau orang itu menikah karena fisik, di situ jadi perselingkuhan. Karena apa yang dia bayangkan berubah. Maaf, jangan marah. Secantik-cantiknya gadis, hamil itu pasti jelek, melar semua. Enggak ada orang hamil cantik, tidak ada. Jangan marah saya ngomongin. Maka itu kenapa banyak suami selingkuh waktu istrinya hamil. Karena dia nggak pernah bayangkan kalau istri dia seperti drum begede begitu. Lu serius ini? Karena tujuannya hanya fisik dan penampilan, itu berbahaya sekali. Ibu-ibu, jangan takut kalau tua itu keriput. Karena kalau tua masih kenceng, jangan-jangan kuntilanak. Lu ya betul nggak? Katakan dia atau tidak. Tua itu harus jelek, nggak bisa tua cantik. Betul? Maka itu anak-anak muda jangan karena fisik, bukan karena wajah. Mark Twain pernah menulis, dia berkata, kalau ada kerut di wajah, itu berarti orang itu waktu masih muda suka senyum, dan itu bekasnya. Maka itu jangan-jangan kalau tua kenceng terus bahaya itu orang. Dia nggak pernah senyum itu orang. Jadi kalau kerut biarin. Nggak usah takut menjadi tua. Manusia itu sombong sekali. Saudara menakutkan kalau kita nggak tua-tua itu menakutkan. Itu wajar. Oke, renungkan itu. Nah, jadi begini anak-anak muda. Bukan karena wajah. Yusuf dinikahkan Tuhan juga setelah dia bertanggung jawab. Kapan tanggung jawabnya dikerjakan? Visi yang Papa beri kepada Yusuf untuk dia jadi orang hebat terpenuhi. Begitu dia duduk di takhta Firaun, langsung Tuhan nikahkan dia. Nah, saya punya istilah dalam bahasa Indonesia. Kalau anak-anak muda belum bisa tanggung jawab minta kawin, itu berarti dia baru bisa jawab tanggung-tanggung.
Artinya beda loh. Betul? Jawab tanggung-tanggung itu apa artinya? Coba jawab. Ya on gitu aja susah bener. On. Karena nggak bisa jawab dengan tegas. Maka itu cewek-cewek jangan pernah kawin. Walaupun dia anaknya orang kaya tapi dia masih on, jangan kawin. Nanti kamu ngerawat bayi gede. Ngerti kata itu? Banyak istri menderita. Ingat ya, ternyata anak laki jauh lebih manja dari anak perempuan. Loh memang betul. Harus diaminkan itu. Laki-laki ternyata jauh lebih manja dari perempuan. Maka itu kenapa banyak ibu, istri yang sudah punya anak, orang tahu anaknya 2, tapi jawabnya kok 3. Loh, siapa yang 1? Ya suami itu anak pertama. Nah, Feb, kenapa begitu ayo? Serius saudara. Maka itu jangan melihat karena fisik atau penampilan atau karena materi, jangan. Papa tahu yang terbaik buat kita. Nah, kalau kita belajar dari burung, dengarkan ini. Hebat sekali. Tidak akan ada burung bertelur, apalagi mengerami, sebelum jantannya buat sarang lebih dulu. Renungkan itu. Pernah nggak saudara sadarkan hal ini? Burung itu luar biasa, nggak pernah kuliah. Tapi tahu, sebelum mereka kawin dan bertelur betinanya, harus buat sarang dulu. Renungkan itu anak-anak muda. Itu hebatnya burung. Maka itu bertanggung jawab baru boleh menikah. Nah, banyak masalah dalam pernikahan. Karena konsep-konsep penting dalam Alkitab kita langgar. Jadi saya kembali pada hal ini. Jadi 2 hal yang tidak dimiliki binatang tapi dimiliki manusia, ternyata disalahgunakan oleh manusia. Dan 2 hal itu maksud Papa memberikannya kepada kita supaya kita jadi orang hebat. Apa tadi 1? Pilihan. 2 apa? Memori. Kenapa kita harus memilih? Karena ada banyak hal kita harus tahu di dunia. Seringkali kita cenderung memilih yang salah. Begitulah memori. Papa sediakan itu untuk menyimpan hal-hal yang baik. Tapi seringkali kita pakai simpan untuk hal-hal yang jelek. Ingat saudara, tidak akan ada orang berjalan, apalagi berlari, sambil noleh ke belakang. Renungkan. Jangan dicoba ya. On lagi, coba ini. Lihat ke depan. Betul? Ayo kita tinggalkan yang sudah lalu. Amin. Buang semuanya, sejelek apa, sepahit apa, sebagus apa, semanis apa. Yang lalu itu lalu. Nggak mungkin kembali lagi. Di depan masih ada banyak hal yang Papa sediakan buat kita. Kalau kita bisa menggunakan pilihan kita untuk yang benar, kalau kita bisa menyimpan segala sesuatu yang baik di memori kita, percayalah hidup itu akan luar biasa. Lagi sekali renungkan, mengejar itu pasti ke depan. Yang di belakang gak usah dikejar lagi, sudah kita lewati, sudah kita nikmati, sudah kita alami. Ngapain balik lagi? Yang di depan itu masih banyak. Maka itu kalau sudah ketemu orang yang suka berkata gini, aduh seandainya gua tahu, aduh. Nah, itu pasti orang yang selalu mikirnya ke belakang. Kalau sudah ketemu orang bilang, jangan-jangan, kira-kira, mikirnya ke depan terlalu cepat. Betul nggak? Mungkin, jangan-jangan, kira-kira. Nah, maka kalau ada orang ngomongnya gitu terus, itu orang kayak yoyo, maju mundur. Jadi nggak maju-maju. Aduh, seandainya tahun 84 pacarku nggak mati. Ngapain? Sudah 25 tahun itu kok 24 yang lalu. Seandainya tahun 80 rumahku nggak kebakar, misalnya begitu. Saudara nggak usah disesali yang sudah lewat. Sesakit apa pengalaman itu, tetap belajar mengejar ke depan. Nggak ada gunanya. Serugi apa kita suatu saat, kita harus tinggalkan. Nggak ada gunanya. Semanis apa. Jadi jangan bilang, aduh dulu aku pernah di Amerika, oh dulu aku pernah gitu. Ngapain cerita dulu-dulu lagi? Sekarang ini bagaimana? Fakta hidup ini bagaimana sekarang? Saudara, akhirnya, kenapa binatang itu bisa begitu bahagia? Sebab binatang tahu hidupnya itu cuma satu. Disuruh berkembang biak dan dimakan binatang lain. Dah cuma itu. Loh serius, binatang tidak punya tugas yang lain. Beranak dimakan yang lain. Terus begitu. Gak habis-habisnya. Itulah hukum alam. Ya. Walaupun mereka tahu mereka itu sering dimakan oleh binatang lain, tapi mereka tidak bosan-bosan beranak terus.
Harusnya juga begitu manusia. Kalau kita tahu untuk apa hidup, kita akan jadi indah dan luar biasa.